Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya. Sebelumnya saya mengucapkan terima kasih kepada Ibu Intan Zoraya, SEMM, selaku dosen pengampu mata kuliah Ekonomi Manajerial, yang mana telah memberikan kesempatan kepada kita semua untuk mempresentasikan terkait teori permintaan dan estimasi dari kami kelompok penyaji, yaitu kelompok 2. Di sini kami kelompok 2 terdiri dari yang pertama yaitu ada Alia Dinarti Holanda. Kemudian dilanjutkan dengan Ragil Dimas Haprianto selaku rekan dari kelompok tim 2. Di sini, teori permintaan dan estimasi merupakan permintaan adalah jumlah barang atau jasa yang bersedia dan mampu dibeli pelanggan selama periode tertentu. Di bawah serangkaian kondisi ekonomi tertentu, kondisi yang harus dipertimbangkan termasuk harga barang yang bersangkutan, harga dan ketersediaan barang terkait, harapan perubahan harga, pendapatan konsumen, selera dan preferensi konsumen, iklan pengeluaran, dan sebagainya. Adapun ada jumlah produk yang siap dibeli, konsumen permintaannya tergantung pada semua faktor. Faktor-faktor tersebut juga bergantung pada harga barang. Yang dimana menurut hukum permintaan, semakin rendah harga suatu barang, semakin besar pula jumlah yang ingin dibeli konsumen. Hal tersebut merupakan semua hal lainnya tetap konstan. Kemudian selanjutnya yaitu ada dasar-dasar permintaan, yang dimana dasar-dasar permintaan di sini terbagi menjadi dua. Yang pertama yaitu permintaan langsung dan yang kedua yaitu permintaan turunan. Permintaan langsung itu merupakan direct demand atau permintaan yang langsung berasal dari konsumen akhir atau penggunaan akhir suatu produk atau layanan. Kemudian juga permintaan ini muncul ketika konsumen ingin memenuhi kebutuhan atau keinginan pribadi mereka, karakteristik produk, preferensi individu, maupun selera. Dan kemampuan membayar adalah penentu penting dari permintaan langsung ini. Kita bisa implementasikan terkait contoh sederhananya, yaitu ketika seseorang membeli pakaian untuk dipakai sendiri, membeli tiket konser untuk menonton pertunjukan secara langsung, itu merupakan salah satu dari permintaan langsung. Permintaan langsung ini merupakan faktor penting dalam menentukan tingkat permintaan pasar. Permintaan pasar sendiri merupakan agregat dari permintaan individu atau pribadi. Wawasan tentang hubungan permintaan pasar membutuhkan pemahaman tentang sifat permintaan individu. Terkait hal ini, ada dua model dasar permintaan individu. Yang pertama yaitu dikenal sebagai teori perilaku konsumen, yang dimana berkaitan dengan permintaan langsung untuk produk konsumsi pribadi. Model ini sesuai untuk menganalisis permintaan individu akan barang dan jasa yang secara langsung memuaskan keinginan konsumen. Nilai suatu barang atau jasa atau utilitas adalah penentu utama permintaan langsung. Kemudian selanjutnya yaitu ada permintaan turunan. Permintaan turunan sendiri atau yang sering kita kenal dengan derivative demand dikenal juga sebagai permintaan terkait atau permintaan tergantung, yang dimana hal ini merujuk pada permintaan yang timbul sebagai hasil dari permintaan produk atau layanan lain. Permintaan turunan terjadi ketika ada hubungan ketergantungan antara dua produk atau layanan. Contohnya saja seperti mobil, yang dimana mobil meningkat, makanan permintaan akan bahan bakar seperti bensin dan juga biosolar juga akan meningkat karena mobil membutuhkan bahan bakar untuk beroperasi. Dalam hal ini, bahan bakar adalah permintaan turunan dari permintaan mobil. Permintaan turunan dapat menjadi penting dalam analisis pasar dan perencanaan bisnis karena perubahan dalam permintaan produk atau layanan yang terkait dapat mempengaruhi permintaan produk atau layanan lainnya. Kemudian terkait fungsi permintaan pasar yang akan dijelaskan oleh Saudara Ragil. Kepada Saudara Ragil, saya persilahkan. Baik, terima kasih kepada moderator yang telah memberikan waktunya. Saya di sini akan menjelaskan materi tentang fungsi permintaan pasar. Fungsi permintaan pasar adalah hubungan matematis antara harga suatu produk atau layanan dengan jumlah yang diminta oleh konsumen pada tingkat harga tertentu. Fungsi permintaan menggambarkan bagaimana jumlah permintaan berubah seiring perubahan harga. Fungsi permintaan pasar biasanya ditunjukkan dengan persamaan berikut, yaitu Q sama dengan A kecil dikurang B kecil dikali P, dengan keterangan yaitu Q adalah jumlah permintaan, P adalah harga atau layanan, harga produk atau layanan, A dan B kecil itu adalah konstanta yang menggambarkan elastisitas permintaan. Selanjutnya yaitu tentang kurva permintaan.
Kurva permintaan merupakan grafik yang menggambarkan hubungan antara harga dengan jumlah komoditas yang ingin dan dapat dibeli konsumen. Kurva ini digunakan untuk memperkirakan perilaku pasar kompetitif dan seringkali digabungkan dengan kurva penawaran untuk memperkirakan titik equilibrium. Untuk kurva permintaan ditunjukkan dalam bentuk grafik dan semua variabel dalam fungsi permintaan kecuali harga dan kualitas produk itu sendiri dianggap tetap. Selanjutnya, Baik, terima kasih kepada Saudara Ragil yang telah memaparkan materi. Kemudian selanjutnya yaitu analisis permintaan yang akan dilanjutkan oleh saya sendiri, yang dimana dalam hal ini analisis permintaan tersebut ada terkait teori utilitas, yang mana teori utilitas adalah kemampuan barang dan jasa untuk memuaskan keinginan konsumen yang merupakan dasar sebagai permintaan konsumen. Kemudian juga terkait hal ini kita memiliki asumsi dasar. Yang pertama yaitu ada lebih banyak lebih baik. Kemudian juga ada preferensi lengkap dan yang ketiga itu preferensi bersifat transitif. Terkait hal tersebut kita akan mengkaji lebih dalam mengenai lebih banyak lebih baik. Maksudnya apa sih? Maksud dari lebih banyak lebih baik yaitu konsumen selalu lebih memilih lebih dari lebih sedikit barang atau jasa. Yang dimana dalam hal ini prinsip ini bernama non-satya non-satiation, yang dimana prinsip ini paling baik dipertimbangkan dalam konteks pendapatan uang, di mana lebih banyak uang membawa kepuasan atau kesejahteraan tambahan. Yang kedua yaitu ada preferensi lengkap, yang dimana dalam asumsi dasar ini, ketika preferensi selesai, konsumen dapat membandingkan dan memberi peringkat manfaat yang terkait dengan konsumsi. Jika preferensi lengkap, konsumen tahu mereka lebih suka bungkus ayam pedas daripada bungkus daging sapi suwir atau sebaliknya. Jika keduanya memberikan jumlah kepuasan atau utilitas yang sama, konsumen dikatakan menunjukkan ketidakpedulian di antara keduanya. Maksud dari ketidakpedulian di sini yaitu menyiratkan kesetaraan di mata konsumen. Seorang konsumen dapat acuh tak acuh antara barang dan jasa yang berbeda dalam arti fisik. Yang penting dalam kasus ketidakpedulian konsumen adalah bahwa dua produk menghasilkan jumlah kepuasan atau kesejahteraan yang sama kepada konsumen. Kemudian selanjutnya yang terakhir yaitu ada preferensi bersifat transitif, yang dimana dalam hal ini yaitu ketika preferensi bersifat transitif, konsumen dapat menentukan peringkat urutan keinginan berbagai barang dan jasa. Jika konsumen lebih suka bungkus ayam pedas daripada bungkus daging sapi suwir dan lebih suka bungkus daging sapi suwir daripada bungkus vegetarian, maka konsumen itu juga lebih suka bungkus ayam pedas daripada bungkus vegetarian. Semua yang diperlakukan adalah mengetahui bahwa suatu produk lebih disukai daripada produk lain. Dengan asumsi dasar ada dasar untuk pemeriksaan yang lebih rinci tentang manfaat yang terkait dengan konsumsi. Kemudian selanjutnya yaitu ada fungsi utilitas. Fungsi utilitas adalah pernyataan deskriptif yang menghubungkan kepuasan atau kesejahteraan dengan konsumsi barang dan jasa dan dapat ditulis dalam bentuk umum yaitu utilitas F dalam kurung good dan service. Seperti yang sudah dijelaskan di dalam PPT ini, ada fungsi utilitas, service, disimbolkan dengan X, kemudian ada goods yang disimbolkan dengan huruf Y. Kemudian yaitu ada utilitas marginal. Utilitas marginal adalah konsep ekonomi yang mengukur perubahan nilai kepuasan atau manfaat yang didapatkan oleh konsumen dari mengkonsumsi satu unit tambahan dari suatu barang atau jasa. Konsep ini didasarkan pada prinsip utilitas marginal yang menunjukkan bahwa kepuasan tambahan yang diperoleh dari setiap unit tambahan akan cenderung menurun. Contohnya saja ketika Sinta sedang memakan pizza dan sudah kenyang pada potongan pertama, Sinta bisa saja memakan lagi pizza tersebut. Namun, karena sudah merasa kenyang, nilai tambah atau kepuasan pada pizza tersebut tidak akan bertambah. Kemudian yaitu ada hukum utilitas marginal yang semakin berkurang. Dalam hal ini, hukum utilitas marginal yang semakin berkurang menyatakan bahwa ketika seorang individu meningkatkan konsumsi produk tertentu dalam jangka waktu tertentu, utilitas marginal yang diperoleh dari konsumsi akhirnya menurun. Kemudian terkait permintaan individu,
akan dijelaskan oleh Saudara Lagil. Kepada Saudara Lagil saya persilahkan. Baik, terima kasih kepada moderator. Selanjutnya yaitu permintaan individu. Di permintaan individu ini ada beberapa bagian. Yang pertama yaitu kurva harga konsumsi. Kurva harga konsumsi atau price consumption curve untuk komoditi X merupakan titik-titik equilibrium konsumen yang dihasilkan apabila hanya harga X yang berubah-ubah. Kurva permintaan konsumen menunjukkan jumlah komoditi yang akan dibeli konsumen pada berbagai harga ceteris paribus. Selanjutnya yaitu konsumsi optimal. Utilitas marginal dan pilihan konsumen alokasi anggaran terbaik adalah alokasi yang memaksimalkan utilitas atau kepuasan yang berasal dari konsumsi. Keranjang pasar barang dan jasa optimal yang dihasilkan harus memenuhi dua kondisi penting. Selanjutnya yaitu tingkat substansi marginal. Untuk tingkat substansi marginal, ini adalah jumlah suatu barang yang dapat dilepaskan oleh konsumen untuk membeli unit tambahan barang lain pada tingkat utilitas yang sama. MRS adalah salah satu prinsip utama dalam teori perilaku konsumen modern karena mengukur utilitas marginal relatif. Tingkat substansi marginal serupa pada tingkat konsumsi equilibrium dan hitung antara kumpulan komunitas pada kurva indiferen. Kombinasi dua barang berbeda yang memberikan utilitas dan kepuasan yang sama kepada konsumen dapat diplot pada grafik menggunakan kurva indiferen. Yang terakhir yaitu analisis sensitivitas permintaan yang elastisitas. Ukuran responsivitas yang digunakan dalam analisis permintaan adalah elastisitas. Didefinisikan sebagai persentase perubahan dalam variabel dependen Y yang dihasilkan dari persentase perubahan nilai variabel independen yaitu X. Persamaan untuk menghitung elastisitas yaitu elastisitas sama dengan persentase perubahan elastis Y dibagi persentase perubahan X. Konsep elastisitas juga digunakan dalam analisis produksi dan biaya untuk mengevaluasi pengaruh perubahan input terhadap output dan perubahan output terhadap biaya. Di bidang keuangan, elastisitas digunakan untuk mengukur leverage operasi. Faktor-faktor seperti harga, kualitas produk, dan iklan yang berada dalam kendali perusahaan adalah variabel endogen. Faktor-faktor di luar kendali perusahaan seperti pendapatan konsumen, harga pesaing, dan cuaca adalah variabel eksogen. Kedua jenis pengaruh itu penting. Misalnya, perusahaan harus memahami dampak perubahan harga dan pendapatan konsumen. Sebentar. Faktor-faktor kendali perusahaan seperti pendapatan konsumen, harga pesaing, dan cuaca adalah variabel eksogen. Kedua jenis pengaruh itu penting. Seperti yang saya katakan tadi, dampak perubahan harga dan pendapatan konsumen untuk menentukan pemotongan harga yang diperlukan untuk mengimbangi penurunan penjualan yang disebabkan oleh resesi bisnis. Baiklah, saya kembalikan kepada moderator. Baik, terkait estimasi permintaan akan disampaikan oleh Saudari Alia. Kepada Saudari Alia, saya persilahkan. Baik, terima kasih banyak moderator atas kesempatannya. Selanjutnya yaitu estimasi permintaan. Estimasi permintaan dalam hal ini yaitu estimasi permintaan kurva permintaan sederhana, yang dimana di dalamnya terdapat permintaan pasar sederhana. Kurva permintaan linear sederhana dapat memberikan wawasan yang berguna untuk keputusan penetapan harga dan promosi. Kurva permintaan linear adalah garis yang mewakili hubungan antara permintaan suatu produk atau jasa dan harganya agar semua orang tahu bahwa penjualan sebanding dengan harga. Maka semakin banyak Anda memakai sebuah harga untuk suatu barang, semakin sedikit penjualan yang bisa Anda harapkan. Selanjutnya, dalam hal ini terdapat juga estimasi kurva permintaan pasar yang dimana bisa kita lihat pada tabel, yang dimana untuk pelanggan domestik plus asing, kurva permintaan pasar dapat dinyatakan dengan kuantitas sebagai fungsi untuk harga sebagai seperti Q sama dengan QD ditambah QF, yang dimana untuk perumusannya dapat dilihat dari tabel. Next.
itu lanjutan dari rumus yang tadi untuk pelanggan asing, dan untuk grafik kurva permintaan pasar, harga harus dinyatakan sebagai fungsi kuantitas dengan fungsi Q sama dengan Q ditambah Q sama dengan 120.000 dikurang 1.250 P. Dan selanjutnya kita akan mendapatkan rumus persamaan dari P. Hal ini juga didapatkan dari tabel sebelumnya. Next. Selanjutnya, untuk bisa mendapatkan tabel seperti tadi atau mendapatkan bagaimana permintaan berjalan, dapat dilakukan dengan 3 jenis pendekatan riset pemasaran, yaitu yang pertama survei konsumen, penelitian observasi, dan klinik konsumen. Survei konsumen adalah mensurvei konsumen bagaimana bereaksi terhadap jumlah yang diminta jika ada perubahan harga, pendapatan, dan lain-lain menggunakan kuesioner. Selanjutnya yaitu penelitian observasi. Ini adalah pengumpulan informasi tentang preferensi konsumen dengan mengamati bagaimana mereka membeli dan menggunakan produk. Selanjutnya yaitu yang terakhir klinik konsumen. Ini adalah eksperimen di mana partisipasi sejumlah uang tertentu atau lain sebagainya yang kemudian diminta untuk membelanjakannya dalam suatu simulasi dan mengamati bagaimana reaksi mereka jika terjadi perubahan harga, pendapatan, selera, dan lain-lain. Selanjutnya yaitu kita memasuki pada analisis regresi. Analisis regresi terbagi menjadi dua, yaitu garis regresi dan metode OLS. Garis regresi ini adalah melalui grafik dengan persamaan regresi berupa Y sama dengan A tambah BX, yang dimana ini didapatkan dari melakukan ketiga jenis pendekatan riset pemasaran sebelumnya. Selanjutnya yaitu dengan metode OLS. Next. Metode OLS atau Least Squares Method adalah sebuah metode yang dimana pada tabel kita melihat bahwa kita mencari dua jenis data X dan Y dengan time yang berbeda-beda, yaitu dengan waktu 1, 2, 3, 4, 5, dan seterusnya. Yang kemudian data ini kita cari bagaimana selain dengan X dan Y, kita juga harus mencari X dikurang X bar, dengan X bar adalah rata-rata dari X, lalu Y dikurang Y bar, Y adalah rata-rata dari Y, dan selanjutnya X dikurang X bar itu dikalikan dengan Y dikurang Y bar, yang dimana itu artinya tabel 4 dikali dengan tabel 5, dan selanjutnya menghasilkan tabel 6, dan selanjutnya tabel terakhir yaitu tabel 7 itu adalah X dikurang X bar pangkat 2, yang dimana artinya tabel 4 itu dipangkatkan 2, min 2 pangkat 2 adalah 4, dan begitu seterusnya. Hal ini selanjutnya akan kita gunakan pada rumus di slide sebelumnya. Nah, rumus ini yaitu adalah YT sama dengan A ditambah BX ditambah ET, yaitu ET-nya sendiri dapat kita ambil dari ET sama dengan Y dikurang Y topi. Y topi adalah rumusnya A topi ditambah B topi XT. Rumus-rumus ini dapat didapatkan dari elemen-elemen rumus ini dapat kita masukkan dari rumus-rumus tadi yang dari data tabel sebelumnya, yang dimana seperti kita lihat pada B topi. B topi rumusnya adalah sigma dari X dikurang X bar seperti mana tadi dikali Y dikurang Y bar, yang sebagaimana ini tadi sudah ada di tabel 6 pada data sebelumnya, dibagi dengan sigma XT dikurang X bar pangkat 2 sebagaimana pada tabel 7 sebelumnya. Selanjutnya kita juga bisa langsung mencari A topi sama dengan Y bar dikurang B topi dikali X bar. Ini juga ada pada tabel sebelumnya. Untuk kita masukkan rumusnya dan kemudian menemukan bagaimana mencari YT sama dengan A tambah BX ditambah XT dan lain sebagainya. Rumus-rumus ini akan menghasilkan bagaimana metode OLS atau bagaimana menentukan kemiringan dan intercept yang meminimumkan jumlah simpangan kuadrat dari sebuah grafik atau regresi yang telah terjadi. Selanjutnya, untuk bisa menentukan apakah terdapat error atau standar error of estimasi yang dari simpangan baku variabel Y, maka dapat diraih dengan rumus, next slide, dapat dicari dengan rumus SB sama dengan akar dari sigma Y dikurang YT, Y topi di pangkat 2, dibagi dengan N kurang K sigma XT dikurang X bar pangkat 2, atau sama dengan si akar dari sigma ET pangkat 2 dikurang N kurang K sigma XT dikurang X bar pangkat 2. Rumus-rumus ini juga bisa kita dapatkan dari tabel sebelumnya dan dari rumus-rumus untuk mencari metode OLS sebelumnya. Ini adalah rumus dari SEE atau Standard Error of Estimate. Oke, kita berpindah pada bagaimana mencari forecasting atau bagaimana
pentingnya forecasting atau peramalan permintaan. Tujuan dari peramalan permintaan ini sendiri adalah mengurangi ketidakpastian yang dihadapi perusahaan organisasi, mengambil keputusan yang tepat, dan untuk perencanaan perusahaan di masa depan. Untuk hal ini, dalam mencari forecasting atau peramalan permintaan, digunakan beberapa jenis teknik untuk mencarinya, yaitu seperti yang pertama, analisis kualitatif, yaitu pendekatan intuitif atau peramalan yang berguna bila didasarkan pada pendapat yang tidak bias dan terinformasi. Metode wawasan Alia, Ari, oke? melibatkan karakterisasi pola historis dari variabel ekonomi dan kemudian memproyeksikannya jalur masa depannya berdasarkan pengalaman. Tren ini adalah pola jangka panjang kenaikan atau penurunan data ekonomi. Selanjutnya ada metode ekonometrik, menggunakan teori ekonomi dan alat matematika dan statistik untuk meramalkan hubungan ekonomi. Identitas adalah hubungan ekonomi yang benar menurut definisi. Persamaan perilaku adalah hubungan ekonomi yang dihipotesiskan yang diperkirakan dengan menggunakan metode ekonometrik. Selanjutnya ada peramalan makroekonomi yang melibatkan atau memprediksi laju kegiatan ekonomi, pekerjaan, atau suku bunga di tingkat internasional, nasional, atau regional. Peramalan ekonomi mikro melibatkan selain makroekonomi, terdapat juga peramalan ekonomi mikro yang melibatkan prediksi kinerja ekonomi di tingkat industri, perusahaan, atau pabrik. Dan yang terakhir ada siklus bisnis. Siklus bisnis adalah pola ritmis kontraksi atau ekspansi yang diamati dalam perekonomian secara keseluruhan. Indikator ekonomi adalah serangkaian data yang berhasil menggambarkan pola kegiatan ekonomi yang diproyeksikan saat ini atau masa lalu. Indeks komposit atau rata-rata tertimbang dari indikator ekonomi leading, consistent, atau lagging. Resesi ekonomi adalah penurunan signifikan dalam aktivitas yang tersebar di seluruh ekonomi yang berlangsung lebih dari beberapa bulan. Resesi terlihat dalam hal penurunan produksi industri, penurunan pendapatan real, menyusutnya transaksi grosir dan eceran, dan meningkatnya pengangguran. Ekspansi ekonomi menunjukkan meningkatnya aktivitas ekonomi. Hal inilah yang menunjukkan bagaimana cara kita untuk bisa menemukan peramalan permintaan sehingga dapat mencapai tujuan-tujuan yang telah disebutkan sebelumnya, seperti mengurangi ketidakpastian, mengambil keputusan yang tepat, dan perencanaan perusahaan di masa depan. Selanjutnya dikembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih atas pemaparan materi yang luar biasa yang telah disampaikan oleh Saudari Alia. Kemudian kita beralih ke sesi pertanyaan yang dimana dalam hal ini kita sudah melakukan implementasinya dalam kelas, dan terkait hal ini mungkin dari kami sebagai pihak penyaji akan memaparkan terkait pertanyaan yang mungkin kita bisa implementasikan mengenai teori permintaan yang sudah kami jelaskan tadi. Mungkin terkait hal ini bisa dibantu oleh Saudara Ragil yang akan membantu menjelaskan. Kepada Saudara Ragil, saya persilahkan. Baik, terima kasih pada saudari Alfi. Baik, saya akan menjelaskan mengenai contoh soal ini. Sebuah perusahaan memproduksi dan menjual sepatu olahraga. Fungsi permintaan sepatu olahraga yang diestimasi oleh perusahaan adalah Q, bentuk persamaannya itu adalah Q sama dengan 500 dikurang 2P ditambah 0,1 Y ditambah 0,5 A. Yang dimana Q itu adalah jumlah sepatu olahraga yang diminta dan jumlah pasang. P adalah harga sepatu olahraga dalam jumlah Rp1.000. Y adalah pendapatan konsumen dalam juta rupiah. Dan A adalah pengeluaran iklan perusahaan dalam juta rupiah juga. Nah, diketahui bahwa saat ini harga sepatu olahraga adalah berjumlah 200 ribu per pasang. Pendapatan konsumen rata-rata adalah sekitar 10 juta per bulan dan pengeluaran iklan perusahaan adalah 5 juta per bulan. Hitunglah jumlah sepatu olahraga yang diminta saat ini. Boleh slide ke atas. Baiklah, saya akan menjelaskan cara menjawabnya ya. Kita lihat diketahui persamaan
yaitu Q sama dengan 500 dikurang 2P ditambah 0,51 Y tambah 0,5A. Di soal tadi telah diketahui untuk P yaitu boleh dikembalikan ke soal sebentar. Untuk P yaitu adalah harga sepatu olahraga dalam bentuk Rp1.000. Di sini di soal diketahui berjumlah Rp200.000 per pasang. Nah, kita ambil 200 saja dikarenakan di soal diminta dalam bentuk Rp1.000. Kemudian Y-nya itu pendapatan di soal tadi diketahui yaitu sekitar 10 juta per bulan. Nah, karena di soal diminta 10 juta per bulan, jadi kita masukkan angka 10 saja. Kemudian yang terakhir yaitu untuk yang A. Yang A adalah boleh pengeluaran iklan untuk iklan perusahaan. Nah, pengeluaran iklan perusahaan ini sekitar 5 juta per bulan. Dikarenakan di soal dimintanya dalam bentuk juta saja, jadi kita hanya memasukkan angka 5 saja ke menggantikan huruf A. Nah, setelah kita dapat poin-poin yang penting dalam soal, mari selanjutnya dimasukkan ke dalam kepersamaan, yaitu Q sama dengan 500 dikurang 2 dikali 200 ditambah 0,1 dikali 10 yaitu pendapatan dan ditambah 0,5. 5 tadi adalah pengeluaran untuk iklan. Nah, setelah itu 500 dikurang 2 kali 200 400 ditambah 0,1 dikali 10 itu 1 ditambah lagi 0,5 dikali 5 itu 2,5. Didapatlah hasilnya 103,5. Nah, dikarenakan ada 0,5 tidak mungkin jumlah pasangnya itu terdapat koma. Jadi kita bulatkan menjadi 103 saja, yaitu terdapat 103 pasang. Jadi jumlah permintaan sepatu olahraga sebanyak 103 pasang. Baik, saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Saudara Ragil yang telah membantu menjawab pertanyaan dari kami terkait mengenai pertanyaan yang sudah disampaikan mengenai teori permintaan dan estimasi. Terkait hal ini, kami selaku pihak penyaji akan menyampaikan kesimpulan mengenai teori permintaan dan estimasi. Yang dimana dalam hal ini teori permintaan dalam ekonomi menggambarkan hubungan antara harga suatu produk dan jumlah yang diminta oleh konsumen. Teori ini menyatakan bahwa dengan asumsi ceteris paribus, semakin tinggi harga suatu produk, maka jumlah yang diminta akan cenderung lebih rendah, dan sebaliknya. Selain itu, teori ini juga mencakup faktor-faktor lain yang mempengaruhi permintaan seperti pendapatan konsumen, harga produk terkait, selera konsumen, dan ekspektasi harga di masa depan. Estimasi dalam mata kuliah ekonomi manajerial ini berkaitan dengan penggunaan data historis dan model matematis untuk memprediksi perilaku pasar di masa depan. Hal ini melibatkan penggunaan berbagai metode statistik dan ekonometri untuk menganalisis data seperti analisis regresi dan time series. Estimasi juga penting dalam pengambilan keputusan manajerial terkait harga, produk, dan strategi pemasaran. Dengan demikian, kesimpulan tentang teori permintaan dan estimasi dalam mata kuliah ekonomi manajerial adalah bahwa teori permintaan memberikan pemahaman tentang perilaku konsumen terkait harga dan faktor-faktor lain yang mempengaruhi permintaan. Sementara estimasi memungkinkan manajer untuk membuat keputusan berdasarkan analisis data dan prediksi pasar di masa depan. Kedua konsep ini merupakan landasan penting dalam pengambilan keputusan ekonomi dan manajerial. Itulah tadi pemaparan yang sudah kami sampaikan. Kami selaku kelompok 2 yang memaparkan materi mengenai teori permintaan dan estimasi, mengucapkan terima kasih juga kepada rekan-rekan tim saya, yaitu Saudara Ragil dan Saudari Alia yang sudah membantu memaparkan materi. Terkait hal ini, saya perwakilan dari kelompok 2 mengucapkan terima kasih. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, Dah. Ah. oke, tinggal diikat